Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya sepanjang hari ini tangan Tuhan menopang kita, tangan Tuhan menguatkan kita, dan kita percaya hidup kita akan dituntun dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas hidup kita, biarlah kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur di hari yang baru, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Dan kami berdoa, biar di sepanjang hari ini berkat firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar sama-sama dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Alkitab bilang seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Paulus diingatkan oleh Tuhan, di dalam kelemahan terletak kekuatan kita. Iya kan? Bahkan Alkitab mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, betul kita manusia memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Justru karena kita memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita perlu Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, yang lupa menyadari sebagai manusia kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak kelemahan. Jangan sampai pada akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kita lupa bahwa kita perlu Tuhan. Karena itu saya pelajari, Tuhan mengerti betul bahwa kita manusia penuh dengan kekurangan, kita manusia penuh dengan kelemahan. Makanya Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan untuk mencabut, Tuhan izinkan aku, Tuhan cabut dulu dalam daging, dalam hidupku, sehingga tidak lagi ada kelemahan mungkin dalam hidupku. Saudaraku, justru dalam kelemahan kita jadi mengandalkan Tuhan. Justru dari kelemahan kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu, biarlah dalam setiap kelemahan ini kita menyadari, Tuhan, aku perlu Tuhan. Tuhan, aku perlu tuntunan Tuhan. Justru dengan kelemahan-kelemahan kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru jangan karena kita lemah, kita sombong. Karena kita lemah, kita angkuh. Karena kita lemah, kita tinggi hati. Justru karena kita memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan, kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan. Makanya Alkitab di sisi lain mengatakan, jika engkau sadar engkau memiliki banyak kekurangan, kelemahan, jangan menganggap dirimu pandai. Jadi saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan tahu betul bahwa saudara dan saya, kita sebagai manusia memiliki begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan. Sehingga akhirnya karena banyaknya kekurangan, banyaknya kelemahan, yang pertama saya pelajari, jangan sok kuat sehingga kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang membimbing kita, Tuhanlah yang membimbing kita, Tuhanlah yang mengarahkan jalan-jalan kita. Karena Alkitab jelas katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Kita nggak tahu jalan di ujung kita seperti apa, tapi kalau Tuhan yang memimpin kita, kita nggak jadi sok kuat, kita nggak sok tahu, kita nggak sok pintar, maka Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, saya pelajari, karena kita penuh dengan kelemahan, maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan sok yang paling hebat, jangan sok yang paling bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat kita di dunia yang jahat. Bahkan kalau kita dengar dunia bilang begini, di atas langit masih ada langit. Maksudnya apa? Jangan sok paling, gue paling hebat, gue paling bisa, gue paling kuat, gue paling kaya. No. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang mengangkat kita. Sehingga kita punya pegangan hidup, sekalipun begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkan saya tetap percaya tangan Tuhan yang akan menopang saya. Karena apa? Karena kita hidup dekat dan tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga saya pelajari, karena kita penuh dengan kelemahan, maka renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Sebelum memulai hari, makanya program ini saya beri nama Bible and Coffee. Kenapa Bible dulu baru Coffee? Karena setiap pagi kita memulai dulu dengan hati dengan Tuhan. Sehingga akhirnya sepanjang hari yang kita jalani, kita akan dipimpin, dituntun, diarahkan ke dalam mau dan jalan-jalan Tuhan.
3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang dahsyat. Karena kita tahu kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, tetap cari Tuhan. Karena kita tahu banyak kekurangan, kelemahan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena kita tahu kita banyak kekurangan, kelemahan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa betul kami memiliki banyak kekurangan, betul kami memiliki banyak kelemahan. Tapi justru dalam kelemahan, kekurangan kami menjadi kuat karena kami bergantung kepada Tuhan. Justru itu kami mau Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, arahkan kami sepanjang hari ini. Sehingga kemanapun kami pergi melangkah, kami percaya tangan Tuhan yang membela kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap teman-teman program Bible and Coffee. Mereka dibimbing, dipimpin Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Sekalipun kami masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, bahkan keterbatasan kami. Biarlah kami selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah kami memiliki kekuatan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.